welcome to Curhat Filsafat part 5. Jadi, video Curhat Filsafat part 5 ini adalah finale dari series Curhat Filsafat yang sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, saya saranin untuk nonton dulu part 1, 2, 3, dan 4-nya. Oke, sedikit flashback. Jadi, pokok pertanyaan yang ditanyakan dari awal series Curhat Filsafat ini adalah apakah tujuan hidup kita? Nah, di part 2 dan part 3 kita udah membahas pertanyaan what is our purpose melalui berbagai kacamata, berbagai mazhab filsafat seperti esensialisme, eksistensialisme, dan ada sedikit tentang teisme. Nah, video ini merupakan kelanjutan dan juga penutupan dari topik besar ini, yaitu what is our purpose. Jadi di video ini kita akan bersama-sama menjawab tentang pertanyaan besar yang udah ditanyain dan dibahas kupas secara mendalam di video-video sebelumnya. Di video sebelumnya sempat dibahas kalau misalnya pertanyaan what is our purpose, atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu adalah apa tujuan hidup kita, itu berkaitan sangat erat dengan pemaknaan hidup. Jadi kata purpose di sini yang artinya adalah tujuan di bahasa Indonesia itu actually memiliki makna yang lebih luas lagi. Purpose itu dapat didefinisikan sebagai alasan sesuatu dilakukan atau diciptakan atau ada, seperti yang udah dijelasin di video-video yang sebelumnya. Maka dari itu, purpose itu sangat berkaitan dengan tujuan, dengan pemaknaan, dan juga dengan alasan kenapa sesuatu itu ada dan dasar dari keberadaan sesuatu. Nah, udah dijelaskan juga kalau misalnya pemaknaan kehidupan itu bersifatnya sangat subjektif dan juga berbeda-beda bagi setiap orang, dan itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita pegang, baik itu religius, moral, lalu juga worldview yang kita anut. Nah, di video sebelumnya ada dijelasin kalau misalnya Aristoteles, salah satu filsuf yang terkenal, pastinya kita semua pernah dengar, itu menyatakan kalau misalnya hidup manusia itu tujuannya adalah mencapai eudaimonia atau kebahagiaan sejati. Nah, hubungannya dengan subjektivisme adalah sejatinya setiap manusia itu menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Pasti setiap kita itu pengen hidup bahagia kan? Tapi pemaknaan tentang kebahagiaan itu berbeda-beda, jadi definisi kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, lalu apa hubungannya dengan judul video ini? Jadi ada satu frase dalam bahasa Inggris yaitu the pursuit of happiness. Frase ini bisa kita temukan di dokumen The Declaration of Independence punyanya Amerika Serikat yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Mungkin teman-teman familiar banget karena ini adalah salah satu dokumen penting dalam sejarah dunia. Di dalam The Declaration of Independence ada dituliskan bahwa hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia itu adalah the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Perlu ditekankan kalau misalnya di sini Jefferson itu tidak menuliskan happiness saja, happiness yang artinya kebahagiaan aja gitu. Haknya setiap manusia itu bukan hanya kebahagiaan, tapi dia juga menuliskan the pursuit of happiness, yang berarti tindakan mengejar hingga akhirnya kita bisa mencapai sebuah kebahagiaan. Jadi hak kita, esensi kita sebagai manusia itu adalah mengejar kebahagiaan kita gitu. Kita memiliki hak to pursue our happiness, kita memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan kita. Nah, kalau dikaitkan dengan eudaimonia atau kebahagiaan yang sejati sebagai tujuan hidup manusia, tentunya kita melihat lagi bahwa pemaknaannya yang subjektif itu berarti kebahagiaan ini, pencapaian the pursuit of happiness itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Maksudnya gimana? Nah, kita analogikan gini. Kalau kita mau sampai ke satu tujuan, pertama kita harus tahu tujuan itu di mana, yang kedua kita harus tahu jalan apa yang bisa kita tempuh di sana. Misalnya kita mau ke Jakarta, maka kita harus tahu Jakarta itu letaknya di mana. Oh, Jakarta itu letaknya di Pulau Jawa. Lalu lewat jalur mana kita bisa ke sana? Bisa aja kita lewat kapal atau kita bisa lewat udara. Maka dari itu, dalam mengejar kebahagiaan, seseorang itu harus tahu dan benar-benar paham tentang makna dan tujuan hidupnya sendiri. Dan juga dia harus memahami apa yang dapat benar-benar membawa kebahagiaan di dalam hidupnya bagi dirinya sendiri gitu. Nah, setelah itu barulah dia bisa memulai untuk menentukan cara-cara apa yang bisa ditempuh untuk mencapainya. Dan tentu saja seperti tujuannya yang berbeda-beda, setiap jalannya itu juga berbeda-beda. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan
what is our purpose atau apakah tujuan hidup kita itu bersifat sangat subjektif dan tidak ada jawaban universal yang dapat mewakili semua orang. Pemaknaan tentang tujuan dan esensi manusia itu juga sangat beragam gitu, seperti yang udah dijelasin di video-video sebelumnya. Tapi sesuatu yang bisa kita sepakatin bersama itu adalah bahwa tujuan dan visi besar setiap manusia itu adalah menemukan makna kehidupannya sendiri, agar kemudian dia itu bisa mengejar dan mencapai kebahagiaan sejati yang merupakan hasil dari perjuangannya sendiri. Tercapai atau tidaknya kebahagiaan as a result of tercapainya tujuan tersebut itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kita yang harus menentukan, kita yang harus mencari cara untuk mencapainya. Nah, lucunya sebenarnya banyak orang yang kebingungan nih tentang apa tujuan hidupnya. Tapi banyak juga orang yang udah tahu tujuan hidupnya apa, tapi dia bingung untuk sampai ke sana itu caranya bagaimana. Dan karena dia bingung ini, akhirnya banyak orang yang menyerah. Mereka merasa hidup itu tidak adil, mereka merasa mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka inginkan, mencapai kebahagiaan yang mereka inginkan. Karena sekali lagi, mencapai kebahagiaan itu besar pengorbanannya. Misalnya saat kita mau menggapai cita-cita, kita mengorbankan tenaga, kita mengorbankan waktu untuk belajar benar-benar, kita mengorbankan quality time bersama keluarga untuk belajar, untuk ujian mungkin. Ada pengorbanan di situ. Ada satu quote, setiap hal yang indah itu tidak mungkin mudah untuk dicapai. Tujuan hidup kita itu semua indah, pasti kita mau yang indah-indah. Dan menggapai itu, menggapai kebahagiaan yang datang dari tercapainya tujuan itu juga sulit. Segala hal yang indah itu pasti butuh pengorbanan. Jadi teman-teman, kalau misalnya hari ini teman-teman capek, merasa kalau punya sesuatu yang ingin diwujudkan tapi nggak kunjung terwujud, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan takdir, jangan pasrah. Karena terwujud atau tidaknya itu ada di tekad kita, ada di komitmen kita dan juga perjuangan kita terhadap goal itu. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan dan juga menyerah dan melepaskan kebahagiaan yang harusnya kita raih itu. Oke, jadi itu aja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah keep up dengan seri Curhat Filsafat dari part 1 sampai yang part 5 ini. Terima kasih udah bersama-sama dengan saya di journey ini. Terima kasih juga untuk Bu Unis yang sudah membimbing saya dan juga teman-teman yang lainnya dalam perjalanan menemukan jawaban, dalam perjalanan menemukan kebenaran. Ini adalah pesan sampai jumpa. Semoga kita semua bisa ketemu lagi. Akhir kata saya tutup. Sekian dan terima kasih. Dadah.